Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga karunia yang senantiasa banyak sekali Allah limpahkan kepada kita semua. Dan tentunya juga semoga salam tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yaitu diberikannya kita panjang umur. Di antaranya kita disampaikan alhamdulillah kepada waktu-waktu atau bulan-bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan di antara bulan-bulan yang lainnya. Jadi antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala, para hadirin, memberikan keistimewaan pada 4 bulan di 12 bulan Hijriah. Jadi antaranya yang kita sekarang hadir yaitu di Zulqa'dah, kemudian setelah Zulqa'dah Zulhijjah, itu pun juga sama, termasuk dari 4 bulan yang diistimewakan atau disebut dengan bulan-bulan haram Dan yang ketiga adalah Muharram, masih berurutan. Jadi dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram Kemudian setelah itu baru bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang ke-8 sebelum bulan Ramadan dan juga bulan Sya'ban Jadi bulan-bulan ini para hadirin memiliki keistimewaan sehingga dinamakan pula juga bulan-bulan haram Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya juga mengistimewakan bulan-bulan ini dengan yaitu agar kita banyak menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga melarang untuk kita melakukan dosa dan maksiat Kalau memang kita jatuh lalai atau lupa atas keistimewaan bulan ini, maka segera mungkin untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu ahli tafsir ketika menjelaskan firman Allah yang menjelaskan tentang keistimewaan bulan-bulan ini, nanti akan disebutkan para hadirin, itu di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan kita dilarang melakukan keburukan, kekejian, kemungkaran di 4 bulan ini Di antaranya yang sekarang kita hadir di bulan Zulqa'dah, kemudian setelah bulan Zulqa'dah Zulhijjah, setelah Zulhijjah masuk lagi tahun yang baru di bulan Hijriah yaitu Muharram, dan setelah itu di bulan Rajab Dan tentunya para hadirin, dalam kita mensyukuri nikmat Allah diberikan panjangnya umur ini disampaikan kepada bulan-bulan yang mulia, tentunya mensyukurinya dengan tadi memakmurkan dengan amal-amal soleh tentunya yang sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan kita mengada-ngada karena kita ingin mengagungkan misalnya bulan ini dengan banyaknya ketaatan sehingga ada amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seharusnya kita mendapatkan kali lipat pahala di bulan yang mulia ini, malah sebaliknya, yaitu dosa karena kita mengerjakan yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah dengan tegas mensabdakan amalan-amalan yang kita kerjakan ini harus sesuai dengan tuntunannya, ucapan, perbuatan, yaitu dalam hadisnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad barang siapa yang beramal tanpa perintah dariku maka amalan tersebut ditolak baik dari ucapan, perbuatan. Kalau kita mengada-ngada, walaupun niat kita ingin mengagungkan suatu waktu, ingin memperbanyak amal soleh, tapi kalau kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu sia-sia.
Bahkan dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah, yaitu suruh menyiapkan tempat duduknya di mana? Di api neraka. Nauzubillah. Ya, karena mengada-ada atas nama Rasulullah yang sebenarnya Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Ya, maka dengan hal ini pula menjadikan pondasi agama ibadah agar kita diterima, terlebih lagi di bulan-bulan yang mulia, tentunya dengan salah satunya adalah berittiba, ya para hadirin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan para hadirin, ya, segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan waktu dan membagi-baginya menjadi menit dan jam. Lalu dari perputarannya terbentuk malam dan hari, siang dan tahun, lalu menjadi abad. Waktu memiliki putaran yang mengisyaratkan detik menunjukkan berlalunya menit, dan putaran mengisyaratkan menit menunjukkan perputaran jam, dan begitu hari, minggu ke bulan dan selanjutnya. Dan ini para hadirin memberikan pemerhatian kepada kita semua bahwa setiap menit yang berlalu itu tidak mungkin akan kembali lagi. Ya, maka dengan hal ini para ulama menegaskan jangan kita sia-siakan bila kita diberikan kenikmatan ini. Jadi dipertemukan dengan apa? Waktu-waktu yang istimewa, bulan-bulan yang memiliki keutamaan yang besar, ya, ataupun juga hari-hari, ataupun juga nanti ada malam Lailatul Qadar, ya, yang sudah kita lewati, insyaallah kita mendapatkan itu semua. Begitupun juga bulan mulia, misalnya bulan Ramadan, ya. Nanti kita akan menemui yaitu hari-hari yang mulia di bulan Zulhijjah, 10 hari, ya. Nah, maka dengan hal-hal tersebut ketika kita disampaikan, ya, kita harus tahu kalau kita lewat dengan menyia-nyiakan keutamaannya, maka apa mungkin, apakah bisa, apakah Allah masih memberikan umur kita pada tahun-tahun berikutnya? Apakah kita akan disampaikan lagi kepada bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, atau bulan Ramadan yang kemarin kita sudah lewat, ya? Maka dengan perkataan yang tadi para hadirin, jadikanlah hal tersebut untuk pemerhati kita semua agar kita tidak menyia-nyiakan, terlebih lagi ketika kita sudah diberikan kenikmatan yang besar ini, yaitu sampai kepada bulan yang istimewa, ya, atau hari-hari yang istimewa. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullum fi falaki yasbahun, ya, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kemudian juga di sini demikian pula perputaran 4 musim dalam setahun, yaitu ada musim panas, musim dingin, musim bunga, dan musim gugur. Di sini menjadikan dalil para hadirin, baik dari Al-Quran, dari hadis, menunjukkan dalil bahwa waktu itu terus bergulir, ya. Dan ini kembali mengingatkan kita waktu yang sudah lewat itu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi janganlah kita menyia-nyiakannya. Begitu pula para hadirin, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang bulan-bulan yang manusia lewati, ya. Dan dipilihlah ada 4 bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat ke-36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Ya, dari bulan Muharram yang pertama sampai bulan apa? Zulhijjah, ya, bulan yang akan kita temui sebentar lagi insyaallah para hadirin, ya. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan yang disebutkan tadi ada 4 bulan yang disebut bulan haram atau yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam sabdanya, "Inna zamana qad istadaraka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard 12 syahran minha arba'atun hurum." Ya, hampir sama para hadirin. Sungguh zaman telah berputar seperti keadaan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu 12 bulan, dan dari 12 bulan ada 4 bulan yang diharam atau yang haram, yang disebut dengan 4 bulan yang disucikan. Maka inilah ciptaan Allah para hadirin. Maka apakah ada seorang pun yang berhak, nauzubillah, mempermainkan waktu, ya, membuang dengan cuma-cuma, lalai, ya. Bahkan dengan bulan-bulan yang mulia ini ketika datang kepadanya dia acuh, ya.
terlebih lagi seperti bulan yang hampir bisa dikatakan seluruh kaum muslimin ya memakmurkan bulan tersebut, misalnya bulan Ramadan, tapi dia biasa saja. Tidak ada kegiatan yang lebih dalam menjalankan ibadah ya. Tidak ada suatu hal yang disungguh-sungguhkan ketika dia berada di bulan-bulan yang mulia ya. Maka naudzubillah, hal tersebut para hadirin tentunya akan menggolongkan dia menjadi orang-orang yang merugi, naudzubillah. Dan perlu kita ketahui pula para hadirin, waktu ini adalah ujian ya. Ujian dari Allah hingga kita menanaminya pada hari ini apa yang akan kita petik kelak pada hari nanti datang, yaumil hisab. Ya. Jadi apa yang kita sekarang diberikan kenikmatan oleh Allah, panjangnya umur, diberikan waktu yang lapang, ya. Maka itu nanti akan dipetik oleh kita hasilnya, yaitu di hari akhirat kelak. Kalau ketika kita diberikan nikmat-nikmat ini kita gunakan atas apa yang Allah ridhoi dan cintai, maka itulah yang akan kita dapati hasilnya nanti ketika datang hari hisab. Ditimbang mana yang baik, lebih beratkah atau naudzubillah amalan-amalan buruk yang lebih berat ya. Maka ketika kenikmatan Allah berikan seperti sekarang ini para hadirin, mari kita isi dengan hal-hal bermanfaat seperti ibarat yaitu petani yang bercocok tanam ya di lapang yang besar ya, kemudian disirami dengan air yang bersih ya, dengan cuaca yang bagus, dan insya Allah hasil dari cocok tanamnya pun akan mendapatkan hasil yang bagus pula. Dan begitupun kita, ketika kita berada di muka bumi, apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita doa kepada Allah di muka bumi ini, maka itu nanti insya Allah akan menjadi hasil kelak di hari akhirat. Ya. Kemudian di sini Qatadah berkata, sungguh Allah telah memilih yang terpilih dari makhluknya. Dia memilih para utusan dari kalangan malaikat dan manusia. Dia memilih zikir kepadanya dari segala ucapan. Dia memilih masjid-masjid dari bumi. Dia memilih Ramadan dan bulan-bulan suci di antara bulan-bulan yang ada. Dan dia memilih hari-hari, misalnya hari Jumat lebih mulia dibanding hari-hari yang lainnya. Dan begitupun ketetapan-ketetapan Allah yang lain ya. Sehingga dengan adanya ketetapan-ketetapan ini yang Allah hadirkan, kita bisa bertemu dengan hal-hal tersebut, maka mari kita mensyukurinya dengan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Nah, itulah para hadirin tentang bagaimana kita ya menyikapi tentang hal-hal yang Allah istimewakan di muka bumi ini, baik hari, zaman, bulan, apalagi kita sedang berada di dalamnya. Seperti kita saat ini berada di antara 4 bulan yang haram ya, atau yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Zulqa'dah. Jadi mari kita ya mensyiarkan agama Allah, yaitu mengamalkan banyak amal-amal saleh dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan ya di antara bulan-bulan yang mulia yaitu bulan Zulqa'dah. Kemudian setelah itu ada bulan apa? Zulhijjah ya. Di bulan Zulhijjah ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang perlu kita ketahui para hadirin. Ya, bahkan kita harus merelakan sedikit dari harta kita, mengusahakan dengan betul dan menyungguh-nyungguhkan hal tersebut. Walaupun memang ibadah ini para hadirin dikategorikan masih dalam seputar kategori sunnah ya. Walaupun itu jatuh ke dalam sunnah yang ditekankan atau sunnah muakkadah ya. Akan tetapi para hadirin, dengan besarnya keutamaan ibadah ini yang ada di bulan Zulhijjah ya, besarnya pula hikmah-hikmah yang ada pada ibadah tersebut, maka sudah seharusnya lah kita ya berbuat sungguh-sungguh agar kita bisa pula mensyiarkan ibadah ini yang berada di bulan yang mulia, yaitu di bulan Zulhijjah ya. Yaitu para hadirin, ibadah yang mulia ini adalah ibadah kurban ya. Ibadah kurban yang kita ketahui para hadirin, dari mulai 1 Zulhijjah itu kita harus sudah mempersiapkan ya. Nanti insya Allah mungkin tidak hari ini ya, besok atau pada kajian-kajian lain insya Allah akan ada ustadz. Biasanya ketika mendekati hari ini, hari-hari yang ibadah agung ini akan dijelaskan baik fikihnya, keutamaan tata caranya, apa yang harus dijalani, sunnah-sunnahnya dan yang lainnya ya. Namun pada pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana hikmah, kemudian pensyariatannya,
dan bagaimana keutamaan dari ibadah kurban tersebut. Ya, dan 1 Zulhijjah tidak lama lagi para hadirin, sehingga kita harus persiapkan dari sekarang ya. 1 Zulhijjah insya Allah kurang lebih di akhir bulan, di bulan Juni ini ya. Karena di 1 Juli kalau tidak salah itu sudah 2 Zulhijjah ya. Sehingga sudah tidak lama lagi, dan pentingnya kita mempersiapkan ya ibadah yang agung ini yang disyariatkan oleh agama kita. Dan dalam hal ibadah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke hikmah, pentingnya kita mengetahui ilmu dari ibadah yang akan kita kerjakan ya. Sehingga kita tidak akan terjatuh ke dalam hal-hal yang dibilang mengada-ada ya, atau bid'ah, atau juga atas banyaknya orang. Ya, misalnya karena orang yang ada di sekitar kita melakukan ini dan itu berarti ibadah ini benar. Belum tentu. Ya. Belum tentu dengan banyaknya ibadah yang dijalani oleh orang-orang yang di sekitar kita misalnya, belum tentu ibadah tersebut benar. Yang menjadi patokan adalah ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan hal ini bisa sering kita dapati kalau kita misalnya umroh atau haji para hadirin ya. Sering dari orang-orang baik dari kalangan kita atau orang-orang yang sedang melakukan misalnya tawaf, sa'i, itu mereka suka kebingungan setelah melakukan ini mau melakukan apa lagi, sehingga menoleh kanan kiri melihat banyaknya orang sedang melakukan ini ya. Dan setelah dia melakukan, baru di akhir dia mengetahui bahwa dia salah. Misalnya setelah tawaf ya, karena banyaknya orang misalnya ke arah sa'i, dia langsung ke arah sa'i ya. Padahal setelah tawaf itu ada amalan-amalan sunnah setelah tawaf, seperti sholat di makam Ibrahim ya, kemudian minum air zam-zam, mengguyur sedikit dan kembali ke Hajar Aswad. Ada sunnah-sunnah lain. Tetapi karena dia tidak membekali dirinya dengan ilmu, misalnya contoh umroh atau nanti ibadah kurban, dia melihat kanan kiri banyaknya orang yang melakukan hal ini dan itu, dan dia ikut ya. Dan hal tersebutlah yang banyak membuat orang keliru ya. Nah, ini perlu diperhatikan para hadirin, sehingga bekali diri kita dengan ilmu sebelum kita akan melakukan suatu ibadah ya. Terlebih lagi kita ketahui pula keutamaannya. Kita akan termotivasi, yang tadinya mungkin kita acuh, kita kurang lebih lah ya. Ya, nanti kalau emang ada kesempatan misalnya ya kalau emang ada rezeki yang dilebihkan atau apa. Tetapi setelah mengetahui keutamaan, dengan kesungguhan kita ingin menuntut ilmu, kita akan lebih dan lebih lagi dalam meraih ibadah tersebut ya. Di antaranya yang akan kita bahas kali ini insyaallah, hikmah-hikmah kurban, keutamaan dan juga pensyariatannya ya. Nah, yang pertama tentang hikmah kurban para hadirin ya, dalam hikmah kurban ada beberapa poin. Yang pertama, melaksanakan salah satu syiar hari Idul Adha dengan menyembelih kurban. Wajib bagi kita untuk mengagungkan dan menghormati syiar ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati ya. Jadi dalam rangka kita melakukan ibadah kurban ini para hadirin, ini adalah salah satu syiar untuk agama kita. Dan ketika kita mensyiarkan agama kita, kita akan digolongkan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga firman Allah lainnya di surat Al-Hajj ayat yang ke-30, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih." Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Maka para hadirin, barang siapa yang mengagungkan ketetapan-ketetapan Allah, syiar-syiarnya ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan hartanya untuk di jalan Allah, seperti kita membeli hewan kurban, baik sapi ataupun juga domba, kemudian disembelih ya, dan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dalam rangka mengagungkan syiar Allah dan mendapatkan insyaallah pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, hikmah dari ibadah kurban ini adalah taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, maka laksanakanlah salat karena Rabbmu
dan berkurbanlah. Ya, dan berkurbanlah di sini dalam rangka apa para hadirin? Dalam rangka ibadah dan bertaqarrub, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dibilang ibadah kurban ini taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah karena kesungguhan orang yang akan menjalankannya itu betul-betul totalitas para hadirin dalam rangka mencari ridho dan kasih sayang Allah. Kita bisa lihat orang yang sudah niat kurban, ya, dari hari pertama bulan Zulhijjah itu sudah tidak bisa menggunting, tidak bisa mencukur, ya. Itu ibadahnya disungguhkan sampai ketemu dengan kurbannya atau sampai ketemu dengan ibadah kurban, yaitu menyembelih hewannya. Ini tidak menutup kemungkinan para hadirin kalau bagi orang yang sudah misalnya melewati di tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 di bulan Zulhijjah, dia misalnya baru mendapatkan rezeki dan baru bisa berkurban, tidak masalah. Dari hari itu dia baru terkena, ya, sunnah-sunnah ini, yaitu tidak menggunting dan hal-hal lainnya, ya. Belum lagi para hadirin, dia menyisihkan sedikit rezekinya yang kemudian dibelikan hewan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan dia memotong dengan tangannya sendiri, ya, dalam rangka mencari ridha Allah. Sehingga hal-hal tersebutlah yang dikatakan di dalam surat Al-Kautsar, berkurban di sini adalah dalam rangka ibadah dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencari ridha dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, menyembelih kurban merupakan syiar agama, ya. Masih berkaitan dengan poin yang pertama, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, yaitu di surat Al-Hajj ayat yang ke-34, ya. Maka hal ini para hadirin merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu bapaknya para nabi atau bapaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang pada saat itu ayahnya mimpi para hadirin, yaitu Nabi Ibrahim mimpi anaknya ini disembelih. Ya, kemudian meminta pendapat kepada Nabi Ismail atas perintah ini, dan apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail, yaitu penuhilah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Padahal perintahnya apa para hadirin? Perintahnya suruh dikurbankan anaknya, ya. Akan tetapi pada akhirnya diganti dengan sesembelihan yang besar, ya. Maka ini yang pada khutbah Jumat yang kemarin sudah disampaikan, ya para hadirin, sehingga dikatakan Nabi Ismail alaihissalam ini mendapat 2 gelar, nubuwah dan juga risalah, karena senantiasa menepati janji apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Kemudian juga dalam poin yang ketiga ini para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas, yaitu dari Sahih Muslim, ya, dikatakan dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan di sini para hadirin, berkurban dengan 2 ekor domba jantan, ya, yang warnanya putih bercampur hitam dan keduanya bertanduk, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih atau akan menyembelih membaca bismillah wallahu akbar dan juga bertakbir, dan meletakkan kaki beliau di atas pinggiran leher domba tersebut. Ya, seperti apa? Ditahan dengan kakinya atau dengkulnya, ya. Maka dari hadis ini para hadirin dijelaskan sebenarnya dengan sempurna tata cara, ya, baik dari pemilihan hewan kurban sampai ke apa? Ke ketika penyembelihan kurban tersebut, ya. Jadi kalau kita nanti mau berkurban, maka kita lihat hadis ini para hadirin, yang lebih afdol itu seperti apa? Yaitu domba, ya, kemudian warnanya putih agak kehitaman, kita suka lihat, ya, domba-domba yang ada hitamnya sedikit di misalnya daerah mata atau di apa? Di bagian dekat tanduk, ya. Itu yang afdol para hadirin sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ada tanduknya, ya. Setelah itu para hadirin, yaitu beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Jadi kalau kita masih kuat misalnya, masih bisa memotong hewan kurban kita sendiri,
kita potong dengan sendiri para hadirin, karena itu lebih utama dan lebih afdal, ya. Jangan kita berikan kepada misalnya panitia kurban, itu tidak mengapa, tapi karena ada nilai keutamaan yang lebih, ya, dari Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunannya, maka usahakan kita memotong dengan sendiri, ya. Kemudian setelah itu tentunya dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, dan baru bisa dengan cara lain yaitu menopang hewan kurban tersebut, ya. Ini agar memudahkan saja, itu dengan kaki. Kemudian yang keempat, hikmah dari berkurban yaitu menyebut nama Allah dan mengingatnya ketika berkurban. Mengapa para hadirin ketika kita akan berkurban itu disunnahkan oleh Rasulullah atau dianjurkan dan diperintahkan untuk membaca Bismillah Allahu Akbar, ya? Karena ini sebagai tanda para hadirin ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita kembali lagi ke hikmah-hikmah yang poin yang pertama para hadirin, dikatakan, ya, ketika berkurban itu para hadirin adalah dalam rangka kita untuk menjadikan kita bertakwa dan juga bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dicari dari kurbannya ini apa para hadirin? Yaitu keikhlasan kita. Ketika kita berkurban, bagaimana ikhlasnya kita dalam memberikan rezeki untuk membeli hewan kurban, mengorbankan rezeki yang kita cintai, ya. Kita mendapatkan gaji dengan misalnya 5, 6 sampai 10 juta, itu kita sukai uang tersebut. Kemudian kita keluarkan dengan harta yang kita sukai ini untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah. Nah, inilah para hadirin yang dicari dari kita berkurban kepada Allah, sehingga dengan berkurbannya kita membaca Bismillah Allahu Akbar, ini insyaallah sebagai tanda keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan para hadirin ketika kita berkurban itu kita berbangga-bangga dengan apa? Dengan beratnya hewan yang kita kurbankan, ya. Saya kurban dengan 1 ton sapi misalnya, ya. Atau saya berkurban dengan 100 ekor kambing, dengan banyaknya hewan kurban. Ya, itu semuanya tidak ada nilainya para hadirin. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalullahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Ya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan banyaknya hewan yang kita kurbankan, besarnya bobot dari hewan tersebut yang kita kurbankan, kalau semata-mata mencari pujian dari orang, maka sia-sia para hadirin, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kalau kita yang keluarkan misalnya hanya dengan 20 atau 25 kilo, 30 kilo, 2,5 juta, 3 juta misalnya, tetapi kita dengan ikhtiar semata-mata menjalankan dan mensyiarkan agama Allah ini, itulah yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perhatikan para hadirin, jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal-hal tersebut sehingga membuat ibadah yang agung ini menjadi apa? Gugur, ya, atau sia-sia karena hanya ingin pujian saja. Kemudian yang kelima para hadirin, memberikan kelapangan kepada keluarga di hari raya. Masya Allah, jadi ibadah dari kurban ini bukan hanya memberikan kelapangan kepada kaum fakir miskin, akan tetapi kepada diri kita, kepada keluarga yang ada di rumah, itu mendapatkan kelapangan, ya, mendapatkan makanan yang lezat, yaitu yang daging, ya, dan semacamnya. Dan yang keenam masih ada hubungan dengan yang kelima, yaitu bersyukur kepada Allah atas limpahan kenikmatan berupa kelapangan rezeki. Jadi hikmah yang keenam ini para hadirin, dalam hal kita bersyukur kepada Allah itu ada 2. Bagi yang berkurban, dia bersyukur bisa diberikan rezeki sehingga bisa mensyiarkan agama, ya, dan juga menjalankan syariat yang agung ini, yaitu ibadah kurban. Bersyukur yang kedua itu bagi orang-orang yang tidak bisa berkurban tetapi mendapatkan apa? Yaitu limpahan kenikmatan bagi yang orang itu berkurban dan dibagikan dagingnya kepada mereka, yaitu fakir miskin, ya, ataupun juga mohon maaf orang-orang yang tidak mampu, ya. Maka mereka yang mendapatkan, mereka juga harus bersyukur. Mungkin mohon maaf dalam 1 tahun dia tidak mendapatkan makanan daging sapi, kambing misalnya, ya, domba karena harga yang cukup tinggi, tetapi karena adanya alhamdulillah salah satu sebab ibadah yang agung ini,
ya kemudian dibagikan oleh orang-orang yang menyembelih kurban sehingga dia bisa menyicipi makanan yang lezat, insyaallah itu daging sapi dan juga domba, ya. Kemudian poin selanjutnya yaitu yang setelah tadi hikmah, sekarang kita akan menjelaskan tentang pensyariatan kurban. Kurban disyariatkan bagi kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, berbagai athar para sahabat, dan kesepakatan kaum muslimin. Ini semuanya tidak ada yang menentangnya, ya. Dan dalam hal pensyariatan kurban ini para hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu bukan dengan kata-kata saja, akan tetapi beliau juga mempraktikkan dengan apa? Dengan perbuatan, ya, sebagaimana yang tadi disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memotong hewan kurban yang besar, ya, bahkan 2 belinya atau berkurbannya dengan 2 ekor, ya, dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan di dalam hadis, ya. Dan kemudian juga disyariatkan ketika penyembelihannya para hadirin, yaitu di tanah yang lapang, yang terbuka. Karena dalam rangka apa? Dalam rangka kita mensyiarkan agama yang mulia ini, ya. Jadi jangan di tempat yang tertutup, ya, misalnya karena takut terlihat darahnya, ya, sehingga di tempat yang tertutup dikunci, yang nanti yang keluar hanya sudah daging-daging dalam bentuk plastik. Ini tidak dianjurkan, ya, tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah atau yang disyariatkan adalah di tengah lapang, di lapang yang terbuka. Tapi alhamdulillah yang kita lihat ibadah-ibadah kurban yang dari tahun ke tahun, ya, kecuali di masa pandemi, ya, agak terbatas. Selain pandemi, alhamdulillah itu di tengah lapang, di lapangan, bahkan di parkiran masjid biasanya, alhamdulillah, sehingga kaum muslimin bisa melihat dan bisa memotivasi mereka dan mensyiarkan agama yang mulia ini, itu agama Islam. Kemudian kita masuk ke keutamaan bagi yang menjalankan ibadah kurban tersebut, ya. Yang pertama para hadirin, amalan utama di hari raya kurban, ya, diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam min 'amalin yauman nah ahabba ila Allah min ihraqid dam wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha." Tidak ada amalan seorang anak keturunan Adam yang lebih dicintai Allah di hari raya kurban, ya, 11, 12, 13 para hadirin. Sesungguhnya kurban itu akan didatangkan nanti di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan juga kuku-kukunya. Nah, dalam poin ini nanti akan dijelaskan, ya, di permasalahan yang terakhir, yaitu lebih afdol mana orang yang mengeluarkan hartanya sesuai dengan nominal yang dia akan kurbankan, ya. Misalnya harga hewannya 2,5 juta atau 3 juta. Nah, dengan nominal tersebutlah dia keluarkan misalnya untuk beli sembako pada hari raya kurban. Lebih utama mana? Ya, nanti akan dijelaskan para hadirin pada poin yang terakhir insyaallah. Kemudian yang kedua, berkurban dengan benar pada waktunya melebihi pahala jihad. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya, tidak ada hari-hari yang lebih utama di mana amal saleh yang dilakukan pada hari tersebut lebih disukai Allah daripada amal di hari-hari ini, yakni di 10 hari Zulhijjah para hadirin. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah amal di hari itu lebih utama dari jihad di jalan Allah?" Rasulullah menjawabnya, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Ya. Tidak pula dapat ditandingi dengan jihad kecuali seseorang yang keluar jihadnya ini, ya para hadirin, dengan dirinya, hartanya, lalu ia tidak kembali dengan keduanya, itu apa? Gugur syahid. Jadi amalan kurban para hadirin ini termasuk amalan-amalan utama di 10 hari bulan Zulhijjah, ya. Karena kita menyiapkannya dari hari yang pertama. Ya, ketika kita sudah niat, itu kita sudah mempersiapkannya dari hari yang pertama, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga sebelum azan para hadirin, hal yang terpenting yang menunjukkan besarnya keutamaan kurban adalah kesungguhan Rasulullah dalam melakukannya. Jadi ketika kita nanti sungguh-sungguh dalam mengeluarkan rezeki kita, menabung sedikit dari harta kita untuk kurban, maka itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ketika menganjurkan melakukan hewan kurban ini dengan sungguh-sungguh, ya, sampai ketika memilihnya pun
beliau sangat sungguh-sungguh sehingga ibadah ini sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya para hadirin, sehingga sudah sepatutnya lah bagi kita semua agar mengikhtiarkan dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dilebihkan rezeki kita, agar kita bisa melakukan ibadah yang disyariatkan ini, yaitu ibadah kurban, ya para hadirin. Sudah masuk ya? Kita dengarkan azan dulu, kita lanjutkan sedikit saja insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi ini insyaallah. Kita kembali dulu ke poin yang ketiga tadi ya, tentang keutamaan dari berkurban, yaitu hal yang terpenting yang menunjukkan besarnya keutamaan kurban adalah kesungguhan Rasulullah dalam melakukannya, ya. Maka para hadirin, dengan hal ini mencontohkan pula kepada kita wajibnya kita bersungguh-sungguh ya dalam ibadah yang agung ini, yaitu ibadah kurban. Ya kalau memang misalnya di tahun ini, di bulan Zulhijjah yang bulan depan ya, itu kita belum bisa untuk berkurban, maka dari bulan Muharram nanti kita niatkan, kita sisihkan misalnya dari rezeki kita ya. Kalau memang mampunya misalnya mohon maaf 100.000 tidak apa-apa. Kita tidak tahu di bulan-bulan berikutnya dengan kesungguhan kita ini Allah berikan nanti kemudahan-kemudahan lain, baik rezeki yang tidak diduga-duga ya, ataupun juga rezeki dari arah manapun. Ya, kita niatkan baik 1 bulan kita tabung atau dari 6 bulan sebelum ibadah ini kita tabung ya. Dan bukan dari masalah kita ingin membelinya saja. Ya dari segi misalnya dari segi keuangan. Dari ketika kita memilih hewannya pun ini harus sungguh-sungguh. Sebagaimana yang Rasulullah tadi sabdakan ya, atau ajarkan kepada kita. Hewan yang besar ya, kemudian juga yang bagus, yang tanduk, yang segar ya. Tidak kita mencari hewan-hewan yang murah misalnya karena ada cacatnya ya, misalnya dari harga yang biasanya 2,5 juta karena cacat jadi misalnya cuma 600 atau 1 juta ya. Kita harus mengetahui para hadirin, dalam masalah berkurban hewan-hewan pun ada kriteria-kriteria yang bisa masuk ke dalam ibadah ini ya. Jadi ada yang tidak sah, misalnya cacat matanya atau terlalu kurus krempeng yang sakit ya, itu tidak sah untuk berkurban dengan hewan-hewan yang pesakitan tersebut ya. Dalam memilihnya pun tadi kita harus sungguh-sungguh sehingga apa yang nanti kita sembelih itu sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dan kita mendapatkan keutamaan yang besar. Dan pembahasan terakhir para hadirin pada pertemuan kali ini yaitu tentang pembahasan pengertian dari udhiyah ya, atau hewan kurban secara global ya. Jadi kata udhiyah ini para hadirin mengartikan bahwa hewan yang dikurbankan yaitu ada 3, baik unta, sapi ataupun juga kambing dari jenis domba ya, di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik ya, sehingga disebut dengan udhiyah. Syekhul Utsaimin menambahkan dinamakan dengan udhiyah yaitu karena waktu yang paling afdol ketika disembelihnya yaitu di hari nahar, di waktu duha ya. Maka dengan hal itulah para hadirin dinamakan dengan udhiyah atau kurban ya. Kemudian hukum-hukumnya yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar ya. Kemudian juga oleh hadis Anas ya, dalil dari hadisnya atau dalil dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang tadi menjelaskan tentang kaifiyah baik dari pemilihan sampai penyembelihannya ya. Itu menunjukkan tentang hukumnya berkurban ya. Kemudian juga para hadirin dengan ijma para sahabat. Kemudian bagaimana hukum dari berkurbannya itu sendiri? Apakah wajib? Apakah sunnah atau sunnah muakkadah ya? Jumhur ulama sepakat bahwa hukum dari berkurban atau ibadah ini sendiri menjadi sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang apa? Yang ditekankan ya, sehingga Rasulullah SAW ajarkan kepada kita yaitu agar kita bersungguh-sungguh dalam ibadah yang disyariatkan ini, yaitu ibadah kurban. Dan pembahasan yang terakhir para hadirin yaitu tentang tadi ya, di poin yang pertama dijelaskan ya bahwa kita ini wajib untuk
berkurban di hari raya kurban karena memiliki keutamaan yang besar. Mengapa para hadirin? Karena ada permasalahan, ya, yaitu tentang bagaimana dengan orang yang mensedekahkan hartanya sesuai dengan nominal dari harga hewan kurbannya, ya, yaitu bisa dinamakan dengan sodakoh. Ya, maka tentunya ini tidak sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau keluar dari sunnah-sunnahnya. Karena di hari-hari raya kurban itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkurban. Ketika dia memiliki rezeki, beli hewan kurbannya di hari raya kurban tersebut. Jangan malah dia membeli bukan dengan hewan kurban, baik beli sembako, baik beli apa saja, ya, yang sesuai dengan nominal tersebut, berdalih bahwa misalnya di masyarakatnya itu lebih bermanfaat misalnya. Ya, oh di kampung saya misalnya nggak pada doyan daging, ya, doyannya ya beras, ayam, minyak dan yang selainnya, ya, sehingga dia tidak berkurban dengan nominal-nominal yang harusnya dia bisa keluarkan untuk berkurban di hari-hari yang mulia ini, ya. Nah, itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka para hadirin, ini harus diperhatikan karena dengan 3 hal. Yang pertama, berkurban adalah menumpahkan darah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, syariat ini merupakan suatu ibadah yang mencakup pengagungan syiar kepada Allah. Sedangkan di dalam sedekah yang sesuai dengan nominal tersebut tidak seperti hal tersebut, ya, atau tidak memiliki keistimewaan seperti itu. Kemudian yang kedua, menyembelih kurban dan tidak bersedekah dengan uang seharga hewan tersebut adalah, ini yang paling penting, merupakan petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ketika bertepatan dengan hari raya kurban, beliau tidak pernah bersedekah dengan uang sebesar nominal tersebut. Akan tapi selalu Rasulullah membeli hewan kurban di hari-hari tersebut dan berkurban dengan hewannya. Kemudian yang terakhir, yaitu sebagian dalil yang menguatkan bahwa menyembelih kurban ini lebih utama. Bahkan terjadi perselisihan pendapat sampai ada yang mengatakan bahwa ibadah kurban ini adalah wajib, ya. Jadi dengan perselisihan pendapat tersebut, para hadirin, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, wajib, menunjukkan bahwa ibadah kurban di hari raya kurban ini lebih utama daripada bersedekah, ya. Bahkan ditambahkan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, udhiyah tadi berkurban, kemudian akikah bagi yang diberikan oleh Allah, yaitu keturunan, ya, lahir anak laki atau perempuan, dan yang terakhir yaitu adalah hadyu, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah lebih utama dibandingkan dengan ia mengeluarkan uang sebesar daripada nominal-nominal tersebut, ya. Jadi misalnya kalau udhiyah dia mengeluarkan senominal tersebut tetapi tidak membeli hewan kurban, begitupun juga akikah, ya, misalnya 1 ekor kambing untuk wanita, 2 ekor kambing untuk laki-laki. Ya, dia tidak membeli kambing tapi dia membeli apa? Misalnya 1 box nasi padang, ya, dengan ayam, lalap dan segala macamnya, sebesar nominal yang dia beli, baik 1 kambing atau 2 kambing, ya. Begitupun juga hadyu misalnya. Nah, itu tidak lebih utama. Yang lebih utama adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau udhiyah dia berkurban dengan hewan kurban, kalau akikah dia membeli sesuai dengan apa yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, keturunan baik laki 2 kambing dan perempuan 1. Ya, kalau hadyu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ya, itu saja para hadirin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan dapat memotivasi untuk kita semua, ya, bahwa ibadah baik di bulan-bulan yang haram yang 4 ini itu kita giatkan para hadirin, ya, karena memiliki keutamaan yang besar yang dipilih oleh Allah daripada bulan-bulan lain, ya, tentunya selain bulan Ramadan, dan juga yang akan kita temui sebentar lagi yaitu bulan Zulhijjah, yang terdapat ibadah yang disyariatkan yang dapat menyiarkan pula agama kita, yaitu agama Islam, dengan cara berkurban, ya. Mudah-mudahan juga Allah melimpahkan rezeki kepada kita sehingga kita dapat ikut berkecimpung di dalam ibadah yang agung ini, yaitu ibadah kurban, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadah yang lebih agung lagi, yaitu ibadah haji, ya, pada bulan Zulhijjah. Kalau memang tidak
di tahun ini, insya Allah di tahun-tahun berikutnya insya Allah Allah berikan kesempatan kita untuk bisa melakukan haji dan menjadikan kita haji mabrur insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.